We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, perkenalkan nama kakak Fitra Wahyuni dengan NPM 2240605098. Jurusan kakak Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini kakak akan membahas tentang kelas 1 dengan tema keluargaku, subtema anggota keluargaku pembelajaran 6. Nah, di sini kakak akan membahas tentang bangun datar. Nah, apa sih itu bangun datar menurut adik-adik? Oke, jadi bangun datar adalah bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Nah, di sini juga ada macam-macam bangun datar adik-adik. Yang pertama itu ada segi empat. Nah, segi empat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada persegi dan persegi panjang. Yang kedua itu ada segitiga dan yang ketiga ada lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian segi empat adik-adik. Jadi, segi empat adalah suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya adik-adik. Contoh benda segi empat yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada catur, kedua ada jam, yang ketiga ada ular tangga, yang keempat ada televisi, yang kelima ada uang, dan yang terakhir ada papan tulis. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian segitiga adik-adik. Jadi, segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh benda segitiga yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama itu ada hanger, yang kedua ada potongan pizza, yang ketiga ada rambu lalu lintas, yang keempat ada bendera karnaval, yang kelima ada potongan semangka, dan yang keenam itu ada tenda camping adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian lingkaran. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan pengertian lingkaran adik-adik. Jadi, lingkaran ini adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh benda lingkaran yang ada di sekitar kita adik-adik. Yang pertama itu ada jam, yang kedua ada uang koin, yang ketiga ada cincin, yang keempat ada piring, yang kelima adalah ban, yang terakhir itu ada ban adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik, ini kakak akan membahas materi tentang bangun ruang. Nah, apa sih itu bangun ruang? Jadi, bangun ruang merupakan bangun ruang yang memiliki sisi atau volume. Bangun ruang juga mempunyai 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Oleh karena itu, bangun ruang seringkali disebut juga dengan bangun 3 dimensi. Nah, selanjutnya di sini juga ada macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus, yang kedua ada balok, dan yang ketiga ada limas. Dan yang keempat itu ada tabung, bola, dan kerucut. Dan yang terakhir itu ada prisma. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian kubus. Jadi, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi panjang dan semua rusuknya sama panjang. Nah, di sini juga ada contoh-contoh benda kubus yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada kado, yang kedua itu ada kardus, yang ketiga itu ada dadu, yang keempat ada rubik, yang kelima ada es batu, dan yang keenam itu ada jam. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian balok. Nah,
Jadi, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Nah, balok juga memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, di sini juga ada contoh-contoh balok adik-adik, contoh balok yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada tempat tisu, yang kedua ada lemari, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada tempat kado, yang kelima ada tempat sepatu, dan yang keenam itu ada bata merah. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian limas adik-adik. Jadi, limas itu adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Nah, di dalamnya ada segi 3, segi 4, atau segi 5. Dan di bidang sisi tegaknya itu berbentuk segi 3 yang berpotongan pada satu titik. Di sini juga ada contoh-contohnya adik-adik, contoh benda limas yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada kue piramida, yang kedua ada potongan semangka, yang ketiga ada tanda lantai licin, yang keempat ada tenda camping, dan yang kelima itu ada rubik yang berbentuk segitiga, dan yang keenam itu ada piramida. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian tabung adik-adik. Jadi, tabung atau silinder ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, tabung ini juga memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Ini juga ada contoh-contoh tabung yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada kaleng susu, yang kedua ada Coca-Cola, yang ketiga ada tabungan, yang keempat ada tempat sampah, yang kelima ada gelas, dan yang keenam ini ada tangki air. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bola. Jadi, pengertian bola adalah bangun ruang yang hanya terdiri dari satu sisi lengkung saja. Di sini juga ada contoh-contohnya adik-adik, contoh benda bola yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada semangka, yang kedua ada piring, yang ketiga ada ban mobil, yang keempat ada donat, dan yang kelima ada bola, dan yang terakhir itu ada kelereng. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pengertian kerucut adik-adik. Jadi, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri juga atas 2 sisi, 1 rusuk dan 1 titik sudut. Nah, di sini juga ada contoh-contoh benda kerucutnya adik-adik yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada corong bensin, yang kedua ada topi ulang tahun, yang ketiga ada topi caping, yang keempat ada keripik es krim, yang kelima ada nasi tumpeng, dan yang keenam ada pembatas jalan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian prisma. Jadi, prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar dan kongruen. Mengapa sejajar dan kongruen? Karena sisi yang lainnya adalah berupa sisi tegak yang berbentuk persegi panjang ataupun jajar jenjang. Nah, di sini juga ada contoh benda prisma yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada coklat batangan, yang kedua ada tenda camping, yang ketiga ada permen, yang keempat ada dadu, yang kelima ada potongan keju, dan yang keenam ada potongan kue. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan adik-adik. Jadi, kesimpulan antara bangun datar dan bangun ruang, yaitu bangun datar bisa terlihat dari satu sisi, sedangkan bangun ruang itu bisa terlihat dari berbagai sisi. Oleh karena itu, biasa menghitung volume pada bangun ruang. Kesimpulannya bahwa bangun datar adalah suatu bangun yang berbentuk bangun datar, sedangkan bangun ruang adalah suatu bidang yang memiliki ruang sehingga mempunyai volume. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.